Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat, Rabu 25 Januari 2023. Firman Tuhan pagi ini terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Roh Allah dan roh antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema menguji roh. Pengajaran sesat dari nabi-nabi palsu dapat membawa masalah bagi mereka yang begitu saja menurut dan tidak lagi berpikir kritis, sehingga tidak mau lagi berkomunikasi dengan keluarga, mengisolasi diri dari lingkungan, serta memandang rendah orang-orang lain di luar kelompok mereka. Pengajaran sesat bukan sesuatu yang baru berkembang di masa sekarang. Jauh sebelumnya, penyesatan sudah terjadi dan terus berlangsung sampai hari ini. Rasul Yohanes mengingatkan saudara seimannya supaya tidak mudah terpengaruh ajaran nabi-nabi palsu yang mengajarkan bahwa Yesus bukan sepenuhnya manusia dan lebih banyak berbicara tentang hal-hal duniawi ketimbang ajaran Kristus. Para nabi palsu ini disebut antikristus, yang lebih mengutamakan keinginan daging dan hawa nafsu manusia ketimbang memberlakukan kasih Allah terhadap sesama. Sikap menolak nabi palsu penting disuarakan, sebab mereka dapat merusak hidup percaya kita kepada Tuhan Yesus. Penyesatan mereka tidak dapat dikompromikan. Ajaran sesat nabi palsu harus ditolak supaya tidak makin berkembang dan merusak hidup orang banyak. Dalam hal ini, penting setiap orang percaya mempelajari firman Tuhan supaya dapat membuktikan kesalahan nabi palsu dan membungkam ajaran sesat mereka. Kita dapat turut pula membentuk komunitas baca Alkitab di jemaat supaya makin mengerti kehendak Allah dan menolak tegas para nabi palsu yang mungkin muncul di lingkungan rumah kita. Hanya dengan campur tangan Roh Kudus maka kita dimampukan menghadapi pengajar sesat dan bahkan berani bersaksi tentang Yesus sebagai juru selamat hidup kita satu-satunya. Ceritakanlah kasih Tuhan Yesus pada orang-orang di sekitar kita. Jangan pernah malu bersaksi tentang nama Tuhan Yesus. Dengan bersaksi tentang kasih Tuhan Yesus, maka kita dapat mencegah penyesatan pada waktunya berhenti, sebab tidak ada lagi yang percaya. Doa pagi ini, ya Tuhan beri kami hikmat surgawi untuk dapat menolak pengajaran sesat masuk dalam hidup persekutuan kami. Dan lindungi kami untuk dapat terus bersaksi tentang nama Tuhan Yesus bagi sesama di sekitar hidup kami. Amin. Demikian renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.